Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari sesi 0051 izin menyampaikan materi, yaitu materi kita hari ini yaitu tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang dimana dosen pengampunya yaitu kepada Bapak Dr. Afdal SPD MPD. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri yang perkenalkan, saya Muhammad Ilham Prima Putra dengan NIM 210538087 dan teman saya yang bernama Widya Elsa Agustin dengan NIM 210290047 dan teman saya Muhammad Afif Ramli dengan NIM 210670049. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami. Yang materi pertama yang akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi kami yang pertama, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Prinsip bimbingan dan konseling yaitu pedoman atau alat dalam menjalankan proses program layanan bimbingan dan konseling agar berjalan sesuai peraturan dan berdampak positif kepada individu. Adapun 4 prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Ini terdiri dari yang pertama yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Prinsip bimbingan dan konseling yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Ini terdiri atas yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Prinsip bimbingan dan konseling yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang terdiri dari yang pertama yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan perkembangan individu. Karena itu, program dan bimbingan harus disesuaikan dengan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling penuh adanya penilaian yang teratur dan yang terlihat terarah. Prinsip bimbingan dan konseling yang keempat yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Ini terdiri dari yang pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbing atau pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antara pembimbing, guru, dan orang tua sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Yang kelima, pengembangan program layanan
bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan peserta didik sebagai sasaran layanan. Yang pertama yaitu pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Yang terakhir yaitu siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Elsa Agustin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya tentang tujuan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan baik secara optimal sebagai makhluk Tuhan sosial dan pribadi. Adapun tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan UU-SPN di tahun 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Sedangkan tujuan dari bimbingan konseling secara khusus meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan tujuan bimbingan konseling secara khusus meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Berikut ini beberapa tujuan bimbingan konseling ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, berkembang karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kedua yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Ketiga yaitu mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi. Penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat. Keempat yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang kelima yaitu memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang keenam yaitu mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Dan yang terakhir yaitu mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya, dan selanjutnya materi tentang permasalahan dalam bimbingan dan konseling yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Afif Ramli. Kepada Muhammad Afif Ramli disilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu permasalahan dalam bimbingan dan konseling. Masalah merupakan sesuatu atau persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah yang menimpa seseorang bila dibiarkan berkembang dan tidak segera dipecahkan dapat mengganggu kehidupan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun ciri-ciri masalah adalah sebagai berikut. 1. Masalah yang muncul karena ada kesenjangan antara harapan, das solen, dan kenyataan atau dasein. 2. Semakin besar kesenjangan, maka masalah semakin berat. 3. Tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. 4. Masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan. 5.
5. Masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. 6. Masalah memerlukan berbagai pertanyaan dasar yang perlu dijawab. 7. Masalah dapat bersifat individual maupun kelompok. Selanjutnya, pengorganisasian bimbingan dan konseling. Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Program layanan bimbingan di sekolah harus dirumuskan dengan jelas. 2. Program bimbingan harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. 3. Penempatan petugas-petugas bimbingan harus disesuaikan dengan kemampuan potensi-potensi atau bakat, minat, dan keahlian masing-masing. 4. Program bimbingan hendaknya diorganisasikan secara sederhana. 5. Menciptakan jalinan kerjasama yang efisien di antara petugas bimbingan di sekolah dan di luar sekolah yang berkaitan dengan program bimbingan di sekolah. Organisasi harus dapat memberikan informasi yang penting bagi pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Program layanan bimbingan harus merupakan suatu program yang integral dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah. Baiklah, mungkin cuma itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Afif Ramli yang telah menyampaikan materinya. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton. Kalau ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.